kamu berpikir, mengapa para petani masih berjuang dengan hanya sebidang kecil lahan? Padahal, jutaan hektar di negeri ini masih begitu luas. Selama 10 tahun terakhir, tercatat lebih dari 3.000 kasus konflik agraria di Indonesia, menurut KPA. Hal ini berdampak pada 1,8 juta keluarga kehilangan tanah, kehilangan mata pencaharian, dan juga masa depan. Salah satu solusi penanganan konflik tersebut yaitu dengan adanya land reform. Land reform dalam arti sempit merupakan upaya penataan ulang struktur pemilikan dan juga penguasaan tanah. Land reform ini merupakan bagian pokok dari konsep agraria reform atau yang kini dikenal sebagai reforma agraria. Land reform ini berinduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian atau bisa disebut sebagai UUPT. Nah, tujuan diberlakukannya land reform di Indonesia yaitu yang pertama untuk menata ulang pertimbangan struktur penggunaan, pemanfaatan, penguasaan, dan pemilikan tanah yang berkeadilan. Yang kedua, mengurangi kemiskinan. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, mengurangi sengketa dan konflik pertanahan. Yang lima, memperbaiki akses rakyat pada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah, meningkatkan ketahanan pangan dan energi rumah tangga, memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Asas-asas land reform yang termuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Yang pertama, asas penghapusan tuan-tuan tanah besar. Yang kedua, asas pembatasan luas maksimum atau minimum tanah. Yang ketiga, asas larangan pemerasan orang oleh orang lain. Yang keempat, asas kewajiban mengerjakan dan mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah pertanian. Menurut Budi Harsono, pelaksanaan land reform di Indonesia meliputi 6 hal, yakni yang pertama, pembatasan luas maksimum penguasaan tanah. Yang kedua, larangan pemilikan tanah yang disebut dengan tanah absente atau gontai. Yang ketiga, redistribusi tanah yang selebihnya dari batas maksimum tanah-tanah yang terkena larangan absente, tanah-tanah bekas swapraja, dan tanah-tanah negara. Yang keempat, pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan. Yang kelima, pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Dan yang terakhir, penetapan luas minimum tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil. Kasus land reform di Indonesia sendiri dapat kita lihat melalui salah satunya kasus yang terjadi di Desa Mungiro, Ngawi, Jawa Timur, yang dimana dalam kasus tersebut masyarakat tidak memiliki akses terhadap sumber agraria tanah untuk pertanian, sehingga dalam penyelesaiannya melalui redistribusi tanah, masyarakat diberikan kepemilikan tanah sebesar 0,2 hektar untuk kebutuhan pertanian, sehingga hal ini merupakan langkah yang positif terhadap kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan antara land reform dan reforma agraria, perbedaan di antara keduanya dapat kita lihat melalui cakupannya. Reforma agraria memiliki cakupan yang lebih luas seperti penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Sedangkan land reform memiliki cakupan yang lebih sempit dibandingkan reforma agraria, yaitu hanya terbatas pada pemilikan dan penguasaan tanah. Jadi, land reform merupakan upaya penataan ulang penguasaan dan pemilikan tanah dari bagian reforma agraria yang dilaksanakan berdasarkan asas-asas UUPA 1960 dan aturan turunannya dengan tujuan mengurangi ketimpangan, kemiskinan, sengketa tanah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, larangan tanah absente, dan redistribusi lahan yang sebagaimana terlihat pada kasus redistribusi lahan di Desa Mendirikan Ngawi. Dengan pelaksanaan land reform, pemerataan serta keadilan agraria bagi masyarakat dapat tercipta di Indonesia.